Subhanallah, masih ayat 1. Allah telah membuktikan bahwa Allah menuntun kita agar jiwa kita dapat berelaborat dan senantiasa mendekat kepada Allah, sehingga segala bentuk perilaku kita dapat terinfluence dengan Rahman dan Rahimnya Allah, sehingga seluruh aktivitas kita sebagai manusia akan terbimbing, selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah. Berikutnya kembali lagi kepada Memfiro. Saya lanjutkan untuk ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua berbunyi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, bagaimana ini Memfiro? Maksud atau rahasia di balik ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua dari surah Al-Fatihah yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, kata al itu memiliki arti jamak. Jamak itu maksudnya banyak, plural ya. Jadi alhamdulillah bukan hamdu saja, tapi alhamdulillah, segala puji. Dan ini masih ada korelasi dengan ayat 1 dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dalam kehidupan kita bisa membersamai Allah, kita bisa memupuk kecintaan diri kita kepada Allah, sehingga semua perbuatan yang kita lakukan mempresentasikan sifat-sifatnya Allah. Kemudian kita lanjutkan, setelah kita sudah diiringi oleh Allah, kita seharusnya banyak-banyak bersyukur. Jadi alhamdulillah, tidak cukup syukur itu hanya sekali. Jadi setiap hal yang kita lakukan seharusnya kita kembalikan, kita haturkan puji syukur, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan kata Rabbi itu dari kata Robba, masdarnya yaitu kata at-tarbiyah. Kata at-tarbiyah sendiri bentuk masdar yang memiliki arti tablighu syai'i ila kamalihi syai'an fa syai'an. Jadi menuntun ke kesempurnaan, menuju ke dalam kesempurnaan. Setelah kita bersyukur, jadi kita diminta untuk, seharusnya kita diminta untuk memperbaiki diri, mengkonstruksi diri. Bagaimana ibadah kita? Seharusnya setiap hari bukan tambah menurun, tapi seharusnya lebih baik lagi. Tidak hanya ibadah, bagaimana sikap kita kepada sesama. Yang awalnya kurang baik seharusnya diperbaiki lagi. Jadi lebih kepada mengkonstruksi diri. Bukankah di dalam Al-Quran sudah disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menyebutkan, jika manusia setelah diberikan nikmat kemudian mereka kufur, maksudnya kufur di sini tidak mensyukuri nikmat Allah, maka
Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Bahkan nikmat itu bisa diambil seketika. Kita bernafas itu kan nikmat. Tapi kalau misalkan nafas kita terputus, dibantu oleh oksigen, dimasukkan saja sudah sakit. Nah itu kan nikmat yang sudah diambil dari Allah. Maka dari itu, alhamdulillahirabbil alamin, sebagai manusia seharusnya kita bisa lebih banyak bersyukur kepada Allah dengan cara lebih mengkonstruk diri kepada hal yang lebih baik. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi di dalam ayat kedua itu tidak disebutkan alam saja, tapi alamina. Dalam bahasa Arab alamina ada tambahan ya nun di belakang, disebut jamak mudzakkar salim. Jadi tidak hanya satu alam. Jadi Allah itu perlu disyukuri. Jadi bukan kenapa? Karena Allah itu Tuhan semesta alam. Alam itu tidak hanya satu. Bukan alam manusia saja, masih ada alam jin. Bahkan kalau misalkan panjenengan dan anak-anak mungkin pernah melihat film Doctor Stranger, mungkin ya kalau pernah melihat itu kan disebutkan di situ ada beberapa alam. Jadi ada alam 1, alam 2, alam 3. Itu sebelum ada di film itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Rabbil alamin, bahwa alam itu tidak hanya satu, alam itu banyak. Jadi Allah tidak hanya menciptakan satu alam. Sebesar itu kemampuan Allah, sebesar itu kuasanya Allah. Jadi hubungannya dengan ayat pertama, setelah kita bisa membersamai diri kita dengan Allah, kita bisa mencintai Allah, bisa memupuk rasa kasih sayang, bisa mensifati sifatnya Allah dalam kehidupan kita. Seharusnya kita bersyukur dengan cara memperbaiki setiap langkah kita, setiap ibadah kita, setiap hal yang kita lakukan di dunia. Gitu. Baiklah, Imam Firah mengupas tentang ayat yang kedua dari segi bahasa, yang ternyata dalam lafaz alhamdulillahirabbil alamin di situ banyak terdapat isim ma'rifat yang menunjukkan keumuman dari maha terpujinya Allah bagi seluruh ciptaan Allah. Nah, sekiranya bisa hari memberikan pemantapan selain dari segi bahasa yang telah disampaikan oleh Imam Firah dari ayat yang kedua ini. Monggo Gus. Baik Bu Leli, saya akan mencoba memberikan penguatan di ayat yang kedua suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Teman pendidik dan anak-anakku sekalian, setelah kita mencoba berpikir, bermuhasabah, introspeksi diri, sudahkah basmalah itu sudah melekat pada hidup dan kehidupan kita? Karena kalau bacaan basmalah itu belum melekat dalam hidup dan kehidupan kita, maka susah, sulit, sukar kita untuk mengimplementasikan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Segala puji bagi Allah,
seringkali saya mengucapkan segala puji bagi Allah itu adalah puji-pujian. Apapun itu bentuknya puji-pujian, penghargaan, itu hanya patut kita berikan kepada Allah. Karena apa yang terjadi pada kita itu kalau tidak berdasarkan biiznillah, tidak berdasarkan izin dari Allah, tidak berdasarkan kehendak Allah, maka sesuatu yang kita lakukan itu sama sekali tidak bermakna. Ambil contoh, salah satu negeri yang kufur, Allah telah ciptakan matahari. Dengan matahari ciptaan Allah itu berikan kepada seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi tanpa mengeluarkan budget, tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. RRC mencoba membuat dan menciptakan matahari dengan biaya per hari ratusan miliar agar matahari itu bisa, atau matahari buatan itu bisa eksis dan bisa nyala, berfungsi, menyaingi matahari terbitan Allah, matahari buatan Allah. Apabila nanti kalau ada matahari sudah terbit dari barat, dia akan hidupkan matahari tetap ada di sebelah timur. Apa yang terjadi? Uji coba tidak sampai 3 hari, matahari buatan mereka sudah meledak, luluh lantah, berantakan begitu saja. Bahkan proyek besar sampai dengan hari ini yang dilakukan oleh RRC, apa itu? Dia akan membuat lorong yang dipakai untuk tempat persembunyian, menyelamatkan diri ketika nanti tiba saatnya muncul trompet sangkakala itu dibunyikan oleh malaikat. Dia akan bergegas lari di lorong-lorong itu untuk menyelamatkan diri. Sudah terbukti? Belum, karena belum kiamat. Dia lupa bahwa yang dia ciptakan itu tetap ada di bumi. Elon Musk, orang kaya raya yang punya mobil, pabrik mobil Tesla, saking kayanya sampai sekarang terjadi polemik antara Indonesia dengan Malaysia. Presiden Jokowi, Luhut bin Sarpanjaitan sudah melakukan pendekatan demi pendekatan agar mereka melakukan investasi untuk membuat storage EV, baterai listrik untuk mobil listrik. Ternyata proses itu sudah memakan waktu yang cukup panjang dan Presiden Jokowi sudah melaksanakan kunjungan bertemu langsung. Akhirnya hari ini dia menandatangani kontrak dengan Malaysia, di mana Malaysia posisi nikelnya masih kalah jauh dengan Indonesia. Ya mungkin Malaysia jaga wong Indonesia sing kebelet dengan dunyo, maka akan muncul penyelundup-penyelundup yang datang ke Malaysia untuk menyelundupkan nikel. Nah, Elon Musk itu akan membuat pesawat yang terbang dari bumi menuju ke Mars. Apabila terjadi huru-hara yang ada di muka bumi ini, maka masyarakat yang ada di muka bumi itu bisa naik kendaraannya berbondong-bondong eksodus menuju ke planet Mars. Mereka lupa bahwa planet Mars, apa yang dibuat oleh RRC, tempat persembunyian, menghindari, untuk menyelamatkan agar mereka tidak katut hancur dan luluh lantah ketika kiamat. Mereka lupa bahwa mereka masih tetap ada di bumi. Kalau toh pun di bumi tidak dianggap aman,
dia akan berusaha untuk lari di belahan yang lain, di planet yang lain, maka secara otomatis planet-planet yang ada itu semua adalah ciptaan Allah. Segala puja dan puji itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi yang dikatakan semesta alam itu adalah yang tadi awal sudah saya sebutkan, jagat raya serta isinya, makrokosmos maupun mikrokosmos, galaksi Andromeda maupun galaksi Bima Sakti, itu semua adalah ciptaan Allah. Itu semua adalah alam semesta. Nah, orang itu akan bisa dengan gampang untuk bersyukur, mengamalkan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah itu tidak hanya terucap ada di bibir. Ketika Ramadan yang lalu saya sering mengucap dan bertanya kepada teman-teman pendidik, apa bedanya bacaan hamdalah yang dibacakan oleh umat mukmin muslim atau muslimah dengan orang ghairul Islam. Karena orang ghairul Islam itu dengan amat sangat jelas sampai yang hari ini menjadi idola para kaula muda, para remaja, itu Livi Renata sudah mendekati nopek untuk diajari, dan dia sudah fasih melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa bedanya bacaan hamdalah yang dilafazkan oleh seorang muslim dan muslimah dan bacaan hamdalah yang dilafazkan oleh orang luar Islam? Itu sudah kita pelajari di beberapa sesi yang lalu. Teman-teman pendidik dan anak-anakku sekalian, Pak Hari tadi katakan, atau Pak Hari tadi kemukakan, orang itu ketika melafalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu dengan benar, dia sudah dengan benar. Kalau dalam bahasanya Pak Anto itu, dia sudah duduk melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Duduk dalam makna orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu segenap jiwa dan raga, hati dan otak itu sudah menjadi satu kesatuan dalam sebuah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu makna dari duduk. Dan duduk itu lebih memantapkan dalam kenyamanan diri. Orang bisa menyatakan dan merasakan nyaman itu adalah datangnya dari kolbu. Nyaman itu datangnya dari hati. Orang yang sudah nyaman mengucapkan basmalah, maka orang itu akan dengan gampang mengucapkan hamdalah, melafazkan hamdalah, menata kolbunya dengan cara bersyukur. Segala puji bagi Allah. Puja dan puji itu hanya milik Allah. Puja dan puji itu tidak layak dan tidak patut kita berikan dan sematkan kepada sesama manusia. Pernah dalam suatu KKG, saya protes ketika ada seorang pendidik atau siapapun itu yang titik-titik sedikit-sedikit di kegiatan keagamaan tertentu. Ketika ada orang berbicara A, B, C, D, bla 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 bla, maka di situ akan muncul sanjungan luar biasa. Jangan sekali-kali ajarkan anak didik kita, jangan sekali-kali ajarkan komunitas kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa adalah
yang menggerakkan kolbu kita, yang membolak-balikkan kolbu kita, yang membimbing hati kita, yang mengarahkan gerak langkah kita, yang menuntun otak kita untuk melakukan sebuah tindakan yang terpuji itu. Hanyalah yang memiliki kesempurnaan, hanyalah yang mampu menciptakan segala macam kesempurnaan itu. Dia tidak ada lain kecuali Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji itu hanya milik Allah. Tidak sepatutnya kita ini ingin dipuji oleh siapapun. Kalau sampai berusaha untuk mempergunakan dan memakai skincare dengan tujuan pengen dipuji suami, pengen dipuji lawan jenis, skincare yang saban pakai, kalau tidak biiznillah, ada orang Jember sampai berobat ke Medan dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena mempergunakan skincare. Setelah dipergunakan 3 bulan kelihatan kinclong, di periode bulan berikutnya mukanya hancur berantakan. Dalam proses penyembuhan butuh uang ratusan juta. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, karena dia ingin dipuji oleh manusia. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Punya alis yang sudah bagus, masih dibuat alis baru dengan cetakan alis, dengan digores kanan, gores kiri, gores kanan, gores kiri. Nanti ketika alis itu dibentuk terus dengan durasi waktu yang tidak cukup, akhirnya kiri dan kanan tidak simetri. Sudah diberikan bulu mata agar kelihatan lentik, dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Dibuat bulu mata itu selentik mungkin. Dengan bantuan bulu mata, tempelkan di matanya. Bukankah itu bentuk penipuan? Kurang pede ketika bermain di sosial media. Wajah difilter supaya kelihatan glowing, supaya kelihatan cantik. Bukankah itu bentuk penipuan? Bukankah itu manipulasi? Ketika kebetulan kita punya rezeki yang pas-pasan, agar kelihatan borju, pakai kredit card, pakai Shopee Pay, agar hidup kita kelihatan lebih makmur. Bukankah itu fata morgana? Bukankah itu bentuk penipuan? Bukankah itu salah satu indikator bahwa sampean sama sekali tidak mensyukuri nikmat Allah? Allah ciptakan kita ini makhluk yang paling sempurna. Sempurna. Ketika sahabat menganggap di dalam diri, di dalam tubuh kita ada ketidaksempurnaan, ingat itu. Orang yang body shaming, orang yang mengejek dan mengolok-olok kekurangan orang lain, itu berarti mengejek dan mengolok-olok yang menciptakannya. Berarti kategori orang itu tidak bersyukur. Bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin.
Itu harus betul-betul merasuk di dalam kolbu kita, masuk di dalam sukma kita, bahwa semua yang melekat pada diri kita, semua yang ada di lingkungan kita, anak-anak kita, istri dan suami kita, ayah dan bunda kita, itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, di mana nikmat-nikmat itu harus kita syukuri dengan cara mengimplementasikan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Lakukan sholat dengan benar. Lakukan sholat ketika sholat itu perintahnya untuk mengingat Allah. Sudahkah sholat kita? Dalam sholat kita, ketika takbiratul ikram sampai dengan salam, itu sudah mengingat Allah? Kalau sudah, berapa proporsinya? Berapa peningkatannya dari hari ke hari? Bagaimana proses dari detik ke detik perjalanan bacaan kita ketika dalam bacaan-bacaan sholat kita, di sela-sela itu ada setan iblis yang masuk di otak, karena paling gampang dimasuki setan dan iblis itu adalah otak. Karena apa? Begitu lengah otak kita, iblis dan setan itu akan bercokol ada di otak untuk melalaikan kita menyembah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Di awal tadi sudah Bu Viro jelaskan, yang dikatakan alam semesta itu bukan hanya bumi yang kita injaki. Di bumi yang kita injaki saja ada berbagai macam alam yang sudah kita lalui. Kita pernah singgah di alam kandungan ibu. Kita pernah singgah di alam dunia seperti saat sekarang ini. Suatu ketika kita akan bisa singgah di alam barzah. Suatu ketika kita juga akan berada di alam peradilannya Allah, alam akhirat. Ketika kita di bumi saja sudah ketemu berbagai macam alam, belum berbicara lagi di alam-alam ghaib yang ada di bumi kita ini. Di mana-mana di suatu tempat itu pasti ada jin bercokol ada di situ. Kalau ada seorang hamba yang takut pada jin dan syaitan, takut pada demit, takut pada sesuatu, hei, jangan lupa manusia, kamu itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kamu itu bersama dengan Allah yang maha agung, bersama dengan Allah yang maha perkasa. Seharusnya hamba Allah itu tidak perlu lagi takut kepada apapun, makhluk ciptaan Allah. Ketika sampean takut pada makhluk ciptaan Allah, dengan Allah yang sendiri tidak takut, apakah termasuk dalam kategori kita orang yang bersyukur? Datang ke kamar mandi belakang, ngeri, merinding, mau buang air kecil saja ke indah bordir. Nanti kalau mau kencing ke TP, ya, mengapa? Selain ngeri, kurang bersih, ya besok saya akan buat atau ciptakan kamar mandi yang bersih, yang tidak ada kloset, tidak ada air, tidak ada penutupnya, ya, karena yang diminta adalah bersih, berarti nggak ada apa-apanya. Inilah teman-teman pendidik yang perlu kita sadari dalam hidup. Tidak perlu kita ini takut pada makhluk ciptaan Allah. Kalau sampai tidak takut, tidak bakalan sampai ditemui. Kalau toh ditemui, maka yang menemui itu lari terbirit-birit ketika ketemu kita. Saya itu amat sangat rindu ketika ada di madrasah, ada cerita
A, B, C, D, ada demit ini. Suatu ketika Bu Yuni itu anaknya punya indera keenam. Ada di kamar mandinya guru di depan masjid. Itu di situ ada. Di atasnya itu ada yang duduk berada di atasnya. Saya ajak ke sana. Di kono ngone lunggu. Itu loh langsung ke tangga. Ngone lunggu ka ono. Halusinasi. Tidak perlu percaya dengan ini itu. Yang bisa menakutkan saya saja berulang kali ada di madrasah ini, tidur di madrasah ini, kadang tidak pulang ada di madrasah ini, tidak pernah ditemui. Kalau saya ditemui malah saya ajak ke plaza, saya ajak shopping, saya ingin dibelikan baju yang mahal-mahal. Ternyata tidak pernah ditemui. Mengapa? Kuncinya cuma satu, bersama Allah hati akan menjadi tenang. Bersama Allah kita akan terlindungi. Bersama Allah kita akan mudah bersyukur. Jadi kuncinya syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti tahapan pertama. Maknai bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah bismillahirrahmanirrahim itu menyertai kita? Ketika itu sudah menyertai kita, maka kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, itu akan gampang. Ketika sampean bersyukur, maka sifat-sifat bakhil, medit, itu tidak bakalan muncul. Sekali lagi dijaga. Teman-teman pendidik dan anak-anakku semua, jangan gampang minta dipuji. Jangan bangga ketika mendapatkan puji-pujian. Jangan senang ketika dipuji. Karena apa pada hakikatnya, teman pendidik dan anak-anakku sekalian, ketika kita dijelek-jelekkan oleh orang, ketika kita dijelek-jelekkan oleh sesama, ketika kita difitnah oleh sesama, itu pada intinya juga pujian. Betapa tidak ketika belang kita ketahuan oleh teman, dan ketika belang kita ketahuan kita ini dibully, kita dijadikan bahan bulan-bulanan untuk dijelek-jelekkan. Dari situ muncul di pikiran kita, mindset kita, bagaimana caranya agar saya tidak dibully oleh teman. Ketika anak-anak dibully oleh teman, maka anak-anak lari ke Walas melaporkan kejadian bully itu. Bukankah dari bulian itu akan muncul tindakan-tindakan pembenaran? Agar siapapun yang membuli itu dikonstruk, diluruskan oleh siapapun itu. Kalau sampai dibuli, difitnah, sampai terima dengan lapang dada, sampai istighfari, sampai mintakan ampun orang yang membuli sampean, maka secara otomatis tangan Allah sendiri yang akan berbicara, tangan Allah sendiri yang akan membalasnya. Tidak perlu kita ewo, pakewo. Tidak perlu kita repot. Tidak perlu kita mikir ketika kita dijelek-jelekkan oleh orang. Bukankah kembali lagi ke konteks yang saya bicarakan? Ejekan, bulian, hinaan, itu pada intinya adalah juga memuji. Kebetulan saat itu yang dipuji adalah kejelekan kita. Dengan kejelekan kita dipuji, maka secara otomatis kita akan introspeksi. Kita memperbaiki diri. Nah, proses introspeksi, proses memperbaiki diri, itu adalah buah dari hinaan, buah dari ejekan, buah dari fitnah. Ya, jadilah orang yang sumeleh.
Jadilah orang sebagai seorang hamba paling tidak yang dekat dengan Allah, agar dalam hidup ini selalu tenang, agar setiap perilaku dan tindakan itu selalu tenang. Saya punya pengalaman empiris kalau dengan keluarga itu. Mau rekreasi keluarga, kemana? Tidak pernah saya tentukan tujuannya kemana. Kalau sudah berada di atas mobil, saya baca Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, saya mantap ke arah sana, ya sudah ke sana. Mengapa? Kembali lagi ke konteks. Kalau bersama dengan Allah itu kita akan dilindungi. Mendekati imersi. Udah lama saya pengen tahu Singapura, Malaysia itu seperti apa. Hasrat tinggi ada di dalam hati, pengen tahu kondisi real yang ada di sana seperti apa. Tiba-tiba Allah berkehendak lain. Kurang 3 hari berangkat, saya kecelakaan ada di Lingkar Timur. Dengan posisi tubuh yang sudah sama sekali tidak sempurna, sakit nggak ketulungan. Berusaha cari pijat, diantarkan oleh Bu Sandra. Ketika saya pamit kepada penanggung jawab, saya nggak ikut. Mereka keberatan. Akhirnya saya berusaha untuk pijet. Saya ikhtiar lagi untuk cari obat ke dokter macam-macam agar bisa mengantarkan anak-anak. Ya, kembali ke konteks. Ketika ada di dalam pesawat, yang saya minta cuma satu, ya Allah, kalau hari ini akhir dari hidup saya, bimbing, tuntun rohani saya, tuntun roh saya, agar bisa mengucap kalimatullahi al-ulya, la ilaha illallah. Hanya itu. Tidak perlu lagi minta yang A, B, C, D, E, F, G, H. Kita minta apapun kalau Allah berkehendak lain. Allah tidak menghendaki kita, maka secara otomatis kehendak kita itu akan terkalahkan dengan biiznillah itu. Itulah syukur. Jadi wujudkan syukur. Itu melalui tahapan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Tancapkan di dalam kolbu, tancapkan di dalam otak kita. Lakukan dengan perbuatan kita. Baru kita bisa menjalankan ayat yang kedua, hamdalah, itu bisa dengan baik. Dan hamdalah itu bisa terukur dan terbimbing. Kalau sampai belum bisa melalui tahapan basmalah, mau beranjak langsung ke hamdalah, kembali lagi seperti yang saya kemukakan ada di depan tadi, yang muncul hanya lisan kita. Jadi ibadah kita hanya lisan kita, roh kita, hati kita, kolbu kita, otak kita, tidak pernah kita bimbing untuk ikut beribadah. Jangan lupa, kalau mulut kita yang berucap, lisan kita yang berucap, lisan kita nanti lululan tak jadi santapan cacing tanah. Hancur berantakan jadi santapan cacing tanah. Yang tersisa hanya tulang belulang. Ruh kita yang abadan abadat. Ruh kita yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang amal dan perbuatan kita. Maka perlunya ruh kita ini kita selamatkan dengan beserta dengan yang punya asma la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.